Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Walina Tulismana Putri, kelas 5A. Saya bersekolah di SMA Suwaras. Kali ini saya akan berpresentasi tentang bagaimana kita itu dapat tubuh dan mengapa kita memerlukan makanan dan minuman. Tujuan presentasi saya ialah untuk mengenal peran organ sistem manusia yang membantu manusia agar tetap hidup. Makan dan minum ialah seperti bahan bakar bagi manusia, karena manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dari nutrisi makanan dan minuman itu akan membuat tubuh manusia berkembang tubuh ke atas, mencegah makanan, menghangatkan tubuh dan regenerasi sel, meningkatkan kekebalan tubuh dan menghasilkan energi. Saat makan, organ pencernaan yang bekerja ialah sistem pencernaan. Sistem pencernaan ialah serangkaian jaringan yang bekerja untuk mencerna makanan. Di sini ada gambar sistem pencernaan manusia. Di sini ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar dan anus. Pertama-tama mulut. Makanan pertama kali masuk ke dalam mulut. Di mulut, makanan diproses secara mekanik dan kimiawi. Saat makanan diproses secara mekanik itu dilakukan menggunakan gigi, sedangkan proses pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim, yaitu enzim amilase, petialin, dan maltase. Yang kedua, kerongkongan. Saat makanan turun ke kerongkongan sebelum mencapai lambung, di dalam kerongkongan ada sebuah gerakan yaitu peristaltik atau meremas-remas. Itu gunanya untuk mendorong makanan turun ke lambung. Yang ketiga, lambung. Di lambung makanan diproses secara kimiawi. Di lambung ada 3 enzim, yaitu enzim pepsin gunanya untuk mengubah protein menjadi asam amino. Enzim renin gunanya untuk mengubah protein menjadi kasein. Dan jika asam klorida gunanya untuk memecah protein dan melawan virus dan bakteri. Usus halus, di usus halus makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim, yaitu dari pankreas, empedu, dan hati. Di usus halus dibagi menjadi 3 bagian yang memiliki fungsinya masing-masing, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan alir. Di usus besar, sisa makanan akan mengalami pembusukan di usus besar. Usus besar akan menyerap air, yaitu gunanya agar sisa makanan siap untuk diubah menjadi feses atau kotoran. Anus. Anus adalah sistem pencernaan yang terakhir, gunanya untuk mengeluarkan feses atau kotoran. Di sini juga ada 7 nutrisi gizi yang dibutuhkan manusia. Yang pertama, karbohidrat. Gunanya sebagai sumber energi utama. Contoh makanan karbohidrat adalah nasi, gandum, roti, sagu, dan lain-lain. Yang kedua, ada serat. Gunanya menjaga fungsi sistem pencernaan. Contoh makanan berserat ialah alpukat, bayam, seledri, dan pisang. Yang ketiga, lemak. Membantu penyerapan vitamin A, D, E, K, dan pembentukan hormon dari tubuh. Contoh makanannya ialah keju, alpukat, susu, dan kacang-kacangan. Yang keempat, protein. Berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan sel. Contoh makanan yang berprotein adalah ikan, telur, daging, dan ayam. Yang kelima, vitamin. Berperan dalam metabolisme tubuh. Contoh makanan yang bervitamin yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keenam, mineral. Berperan dalam pertumbuhan dan metabolisme sel tubuh. Contoh makanan mineral adalah wortel, jahe, sayuran, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, air. Sebagai elektrolit, pelarut senyawa dalam tubuh dan menjaga kestabilan tubuh. Ada juga gangguan sistem
Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Dengan topik bagaimana kita tumbuh dan hidup dan mengapa kita membutuhkan makan dan minum. Jika ada salah kata